Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Kamis 4 Agustus 2022. Adapun bacaan untuk inspirasi kita hari ini adalah dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Renyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini yaitu bijaksana dalam menjalani kehidupan. Salah satu ayat yang sangat menarik yang kita dengarkan tadi yaitu dari Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup saling menyapa, saling bertegur sapa, dan saling melakukan interaksi dan berdampingan satu dengan yang lain, pasti memiliki banyak relasi. Dalam konteks tersebut, kita dituntut untuk berinteraksi agar menciptakan suasana akrab dan harmonis. Namun terkadang karena begitu akrabnya, kita memberi kepercayaan lebih kepada teman atau sahabat kita untuk dijadikan tempat curahan hati. Dengan demikian, percakapan selalu terjadi,
ada sahabat yang mendatangkan kebaikan, namun sebaliknya ada juga yang mendatangkan kecelakaan. Semua itu banyak sekali terjadi hanya karena seorang sahabat tidak bisa menyimpan rahasia percakapan dengan baik. Hal ini banyak sekali memicu pertengkaran sehingga membuat rusak persahabatan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, belajar dari pengalaman-pengalaman kita yang banyak terjadi di sekitar kita, yang membuat kita kecewa dengan sahabat yang kita anggap adalah yang terbaik bagi kita, maka pantaslah dalam pergaulan sehari-hari, dalam interaksi sehari-hari, terutama kepada teman-teman dan sahabat-sahabat, bijaksanalah dalam menjalani hidup. Lakukanlah pekerjaan dan tanggung jawab dengan baik. Biarlah pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan yang akan membuktikan kepada dunia siapa diri kita. Bacaan hari ini Yesus meminta murid-muridnya agar supaya merahasiakan percakapan pribadi mereka, bahwa mereka tidak boleh memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Sang Mesias. Apa yang telah mereka akui di hadapannya tidak boleh diberitahukan kepada dunia. Itu karena Yesus menginginkan bahwa keberadaan dirinya sebagai Mesias dibuktikan oleh pekerjaan-pekerjaannya. Yesus lebih menyukai apabila pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang Dia, bukan murid-muridnya, karena kesaksian mereka sama dengan kesaksiannya. Yesus sangat yakin bahwa karya-karyanya, mujizat-mujizat yang Dia lakukan dan tunjukkan akan menghindari kesaksian yang salah tentang Dia. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa Dia adalah Mesias, dan sekarang berita itu harus kita sebarkan dan sampaikan kepada dunia. Kita tidak boleh menyembunyikan lagi kabar sukacita ini, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jika pada kita saat ini ditanyakan, siapakah Yesus dalam hidupmu? Dan bagaimana kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa memberikan jawaban yang tepat sebagaimana yang tertulis dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Tetapi sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Yesus yang mempengaruhi kehidupan kita? Namun Tuhan Yesus membutuhkan jawaban, bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar-benar yang kita alami bersama dengan Dia. Sehingga Yesus itu bukan hanya sekedar nama untuk dipuja dan disembah, tetapi adalah Allah yang hidup, membawa kelepasan bagi hidup kita. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang mendampingi kita, memberkati kita, dan memberikan kita keselamatan.
Semoga dengan pengenalan Yesus yang begitu luar biasa dan kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus yang kita kenal itu, kita akan dilepaskan dari segala belenggu dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin.